Jadi Ustaz, pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, pertemuan pertama kita bicara tentang biografi dan sejarah Ibnu Khaldun dan pemikiran sejarah Ibnu Khaldun, ya, pemikiran sejarahnya maksudnya gitu. Dan kemudian di pertemuan kedua kita pun juga telah membahas tentang konsep global, ya, peradaban manusia dan peradaban. Kita bahas tentang itu. Oke, yang pada akhirnya kita belum selesai membicarakannya gitu. Artinya ada hal-hal yang akan disampaikan yang itu merupakan bagian daripada konklusi perbincangan kita menyoal soal masalah biografi, peradaban. Ya, peradaban, manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban. Okay. Itu. Ya, saya kira ini adalah pertemuan di mana kita akan membahas soal masalah itu. Iya. Karena tujuan kita dalam perbincangan ini selain daripada ini menjadi pengetahuan dalam lingkaran kita ini, kita pun berupaya untuk kemudian menyebarkan apa yang menjadi pengetahuan ini kepada publik gitu, biar mereka pun juga bisa menyaksikannya dan mendapatkan apa daripada perbincangan kita hari ini. So saya kira ini penting banget gitu Ustaz, kita menyelesaikan menyoal soal masalah manusia dan kemudian peradaban ini. Oke. Yang dianggap masih kurang itu apa Ustaz? Yang masih kurang adalah detail dari masyarakat atau manusia dan peradabannya. Yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah konsep global, konsep peradaban, manusia dan peradaban. Nah, kemudian Ibnu Khaldun mendetailkan kembali setiap pasal per pasal, khususnya di bab kedua. Bab kedua ini sebenarnya sudah masuk dalam bab kedua. Nah, dari bab 1 dan bab 2 itu terlihat betul bagaimana pemikiran sosiologinya Ibnu Khaldun. Nah, itu mungkin yang banyak digali dan dikaji oleh orang-orang. Karena secara teoritis yang mungkin itu masih ada relate atau tidak hari ini, yang kemudian terus dikaji. Contohnya saja yang kemarin sering kita perbincangkan tentang udara, ya, atau suhu, ya, yang mempengaruhi karakter manusia, yang mempengaruhi gitu. Karakter manusia, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi ruh seseorang, sehingga ada orang yang punya karakter senang, punya karakter sedih gitu ya. Nah, dia memang melakukan pengamatan empirik dan histori di sejumlah negara-negara di Afrika. Oke. Katakanlah yang dia lakukan itu di negara Sudan. Sudan. Oke. Ya. Sudan itu masuknya kalau tidak salah Afrika Barat. Afrika, ya. betul. Ya. Nah, Sudan itu kan daerahnya daerah panas. Ya. Kalau panas itu di kulit gosong biasanya. Gosong. Karena udaranya panas, dia melihat orang-orang Sudan itu lebih gembira, lebih senang. Dan biasanya kalau kegembiraan yang memuncak itu memunculkan sikap bodoh dan ceroboh. Apatis, bodoh amat gitu. Bukan bodoh. Iya, oke. Sikap bodoh dan ceroboh. Jadi kelihatan kalau orang sudah gembiranya terlalu yaitu senangnya terlalu, susah diungkapkan dalam kata-kata. Nah, kadang keluar ucapan-ucapan yang ceroboh gitu ya. Atau sikap-sikap yang ceroboh begitu. Nah, itu bagian dari karakter satu masyarakat yang di situ terpengaruhi oleh udara, khususnya udara panas. Nah, dia lakukan juga di beberapa tempat. Contoh juga Mesir juga sama, periang, senang, gembira. Tapi tadi biasanya dibarengi dengan juga sikap yang ceroboh dan sikap yang jadi bodoh begitu. Ternyata dia punya fakta ilmiah. Kenapa kok orang-orang di daerah-daerah panas itu orang lebih suka bergembira, happy. Tapi dia tidak mempedulikan hari ini punya nasi atau tidak. Soal lapar nanti tinggal beli.
soal masa tidak ada barang makanan di rumah, tinggal ada pasar, tinggal ke pasar Nanti aja. baru cari aja gitu. Iya begitu. Mungkin itu sikap cerobohnya mungkin di situ, dan sikap bodohnya mungkin begitu. Nah ternyata udara panas menurut beliau ini adalah bagian dari fakta ilmiah ya. Itu yang terus kemudian dikaji sama orang, adalah dikarenakan tadi panas itu menyebarkan penyebaran terhadap ruh hewani. Jadi menaikkan atau adanya kenaikan dari penyebaran ruh hewani di ruh kita, sehingga menimbulkan rasa senang yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya pokoknya pengen senang saja. Kalau ngomong tinggal ngejeplak aja. Ya, karena senangnya itu agar lawan bicaranya juga bisa ketawa. Lawan bicaranya juga sama melakukan hal yang sama, tapi ujungnya kadang sikapnya jadi ceroboh. Ya kan? Itu karena ada tadi kenaikan penyebaran ruh hewani menurut beliau. Ya. Sebaliknya ketika di udara yang dingin, terjadi penyusutan atau pengurangan ruh hewani yang terdapat pada seseorang. Udara dan uap yang timbul dari cuaca panas itu memang meningkatkan gairah emosi di tubuhnya itu. Orang paling cenderung dan gampang marah gitu. Betul. Emosi Tapi juga dia gampang untuk senang dan gampang untuk gembira. Jadi gairah emosi timbul tidak harus marah ya. Gairah emosi timbul juga dia gampang untuk senang, gampang untuk gembira, gampang untuk tertawa, gampang untuk berpesta pora. Pokoknya kadang-kadang lah gitu. Iya, gampang untuk goyang, gampang untuk melakukan banyak hal-hal yang tadi sebenarnya sikap ceroboh itu tadi, tarian ya, musik-musik, joget-joget dan sebagainya. Makanya kita lihat orang-orang di daerah panas khususnya di Afrika, ngomong saja itu ada gayanya, lekuk tubuhnya, bener nggak? Coba lihat orang-orang negro kalau ngomong, lu gayanya itu, bener nggak? Benar. Baik negro yang ada di Afrika maupun ada yang di Amerika dan sebagainya. Pokoknya body language. Iya, jadi gaya ngomong itu enak banget. Woi mau kemana? Tapi gayanya itu, begitulah. Saya nggak bisa soalnya saya nggak negro. Nah itu jadi membuat senang, membuat gembira, bersikap ceroboh, kadang tidak memperdulikan masa hari ini dan masa ke depan. Dia tidak peduli dengan bahan makanan yang ada di rumah, ada atau tidak, itu dia tidak terlalu peduli, karena merasa gampang saja. Masih banyak pasar, masih banyak tempat untuk dikunjungi kalau jika lapar, jika butuh sesuatu. Nah sebaliknya kalau di udara dingin, dia melakukan penelitiannya di Fez itu daerah Maroko. Nah di sana banyak perbukitan, gunung-gunung, cuacanya dingin. Ini wilayah yang dimana dia berpindah ya, pertama kali dia hijrah gitu. Betul, dia pindah ke situ melakukan penelitian, ternyata beda, betul. Di sana terjadi penyusutan, pengurangan, penyebaran ruh hewani itu, sehingga yang timbul adalah melihat sesuatu dengan kekhawatiran yang berlebih juga. Kalau sedih berlebih, kekhawatiran berlebih. Orang-orang di cuaca dingin itu dia tidak suka kalau masa depannya terganggu. Itu orang yang bermukim di tempat yang dingin. Makanya dia siapkan gudang tempat makan, gudang tempat seluruh menimbun untuk sandang pangan. Ditimbun. Kenapa? Karena kita pastikan 1 tahun 2 tahun ke depan kita cukup makan, cukup pangan dan papan lah. Ya sandang pangan, harus cukup. Gitu. Kesedihan itu muncul juga, kadang juga membuat rasa malas juga berlebihan. Orang-orang daerah-daerah gunung, orang-orang daerah-daerah yang dingin jarang beraktivitas berlebih, kecuali pengennya duduk. Ya mungkin kalau ada di satu tempat ya kalau ngopi-ngopi, atau ngeteh-ngeteh aja sampai siang. Siang pun masih dingin, belum bisa mandi juga. Akhirnya kita tidur lagi. Betul. Tapi berpikir
berpikir kadang berlebih tentang kesedihan ke depan. Kalau saya begini terus, saya nggak bisa nih. Makanya pagi-pagi dia harus menyiapkan dulu barang atau bahan pokok kehidupan minimal 1 tahun ke depan. Atau kalau tidak, dia harus amankan 1 bulan, 2 bulan ke depan. Pagi-pagi dia harus keluar. Nanti setelah itu kita nongkrong lagi. Nah, yang datang dari contoh di Indonesia, kalau kita tarik ke Indonesia, yang datang di daerah-daerah panas, khususnya Jakarta saja, ketika pergi ke daerah yang dingin, paling gembira kita kan. Berbeda dengan orang-orang yang tempat dingin mah pada melongo, ya, pada suram, ngojek juga sambil cemberut, ya kan. Tapi orang yang datang dari tempat panas ke sana udah happy-happy, Pak. Datang ke villa sudah ajeb-ajeb terus, dari pagi sampai pagi lagi ajeb-ajeb terus. Betul. Jadi kerja fullnya tuh di kota, lalu kemudian holiday dia di untuk sana. melepaskannya di situ. Healing. Nah, healing. Sebenarnya kalau healing itu kalau healing itu harusnya menghilangkan beban yang ada dalam batiniah itu healing tuh. Dan harus selesai. Kalau healing itu obat. Tapi kalau hilangnya sementara itu refreshing. Refresh, ya. Nah, itu sebenarnya healing apa refreshing ini? Traveling saja itu, traveling itu. Ibnu Khaldun sendiri, kalau itu cuaca itu mempengaruhi kondisi badan atau sikap atau karakter seseorang, berarti karakter seseorang itu bisa menjadi kondisional. Betul. Oh, Kalau terkondisional. misalnya kita berada di tempat panas, kondisi kita di tempat panas. Betul. Jadi Berarti kalau misalnya kita migrasi, katakanlah kita berpindah di tempat yang dingin, kita akan melakukan hal yang sama. berubah menjadi
belukar beda, ya. Kalau dimakan begini gigi rontok, gitu. Itu yang di padang pasir. Yang kedua, minumnya dia bukan homer ya, dia minumnya ada air asin Ya. padang pasir. Pernah saya ngomong Pasir, kemarin iya, kan betul, sebelumnya. betul. Air asin padang pasir loh, beda. yang Bukan air payaunya yang di rawa-rawa, dia nggak cocok. Juga bukan air laut ya, Betul. yang asin di laut. Itu nanti kalau minumnya di air laut itu dia jadi lumba-lumba. dia ada air asin yang ada di padang pasir itu beda. Dan yang ketiga, unta tidak bisa lahiran. Jadi unta itu lahirannya itu di tempat yang sukar, udara kering dan panas. Dia tidak bisa di bawah AC dengan bidan yang profesional, nggak bisa dia. Dia harus di padang pasir. Nggak bisa disesar juga. Nggak bisa sesar. Itu unta bisa lahiran sendiri, Im. Yang penting Disesar mati, Pak. iya. Yang penting dia udaranya kering, panas, jauh dari orang. Itu bisa. Baru dia bisa lahiran, baru dia bisa makan, baru dia bisa survive. Nah, makanya kalau peternak unta, dia akan terus masuk ke padang pasir, tidak mungkin ke kota, toh. Itulah salah satu ciri-ciri primitif. Kerjaannya sudah begitu. Oke. Ya. Ini alamiah gitu. Alamiah. Makanya judul pertama bahwa suku Baduy dan suku kota atau peradaban Baduy dan peradaban kota sebenarnya dua-duanya hasil alam. Yang membedakan adalah mereka harus pergi ke dalam, yang satu harus pergi ke kota. Yang satu harus pergi ke kota. Nah, hebatnya adalah saya rangkum di beberapa pasal, ya. Kalau orang Baduy itu ingin meningkatkan kesejahteraan hidup, memakai kata-kata hari ini ya, ingin meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sebatas sesuatu yang simpel dari sandang pangan papan, dia harus menaikkan menjadi sekunder dan tersier. Dia harus harus mencoba keluar dari lingkungan pedalaman itu. Dia memang harus bisa mengumpulkan hartanya melebihi dari yang dia inginkan. Biasanya orang-orang Baduy atau orang primitif, kita katakan orang pedalaman, kalau orang-orang desa bisa nggak sih? Takutnya ada yang persepsi yang salah kalau sebut desa, karena desa benar. Takutnya begini, perspektif kita tentang desa itu kita menganalogikan desa hari ini, karena desa hari ini itu kota sebenarnya. Kalau di zaman Ibnu Khaldun, desa hari ini tuh kota masalahnya. Maka saya nggak mau pakai kata desa deh, mau pakai kata pedalaman atau tadi primitif, biar di otak kita juga memang keluar dari nilai-nilai yang complicated, keluar dari nilai yang kompleksitas. Mereka sederhana, mereka spontan, mereka berani, ya kan, mereka asobiah itu aja tuh intinya. Nah, ketika mereka ingin meningkatkan kesejahteraan hidup, dia harus keluar dari zona primitif, mau nggak mau. Itu pun juga tidak sendiri mereka, karena harus ada kesiapan. Urbanisasi adalah cita-cita tertinggi mereka. Iya, jadi urbanisasi itu cita-cita Baduy untuk pergi ke satu tempat yang akan membangun dengan ciri-ciri menjadi hadori, menjadi orang-orang kota. Orang kota, oke. Setelah dia bisa mengumpulkan atau menginginkan hidup lebih layak dari apa yang tadi saya katakan, sandang pangan dan papan sederhana, iya, terpenuhi. Jadi begini, Ustaz. Jadi konteksnya sosiologi. Betul. Ibnu Khaldun sendiri juga mengatakan bahwa kelas sosial ada itu dikarenakan ekonomi. Betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, di primitif ini sudahkah ada kelas di situ? Stratifikasi perekonomian. Kalau di primitifnya tidak ada. Di Baduynya, di primitifnya sebenarnya tidak ada, karena kan tadi. Karena mereka memikirkan antar sesama gitu. Iya. Kalau nggak ada berarti dia kita pemikirannya cari. semua sama, homogen. Jadi homogenitas di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara simpel. Kalau nanti beda, Pak, ternyata ada yang berbeda. Dia yang sudah siap urban. Ketika saya tidak hanya
cuma makan begini, punya rumah begini, tapi seharus membangun rumah. Dia contohkan dengan membangun rumah dan contoh membangun tempat tidur dan sebagainya. Itu dicontohkan oleh Ibnu Khaldun begitu. Kalau ada orang yang berpikir di kalangan primitif untuk lebih dari apa yang sudah dia dapatkan, yang sudah dipenuhi secara substansi, maka orang ini sebenarnya sudah siap untuk urban. Nanti akan diikuti oleh orang-orang yang pemahamannya sama dari primitif untuk urban. Satu jam lagi misalnya ada yang urban. Nah, karena urbanisasi itu jadi cita-cita mereka. Oke. Tapi tidak ada dari orang Hadori yang punya cita-cita untuk ke padang pasir kecuali darurat. Tapi orang-orang padang pasir punya cita-cita terjadi urbanisasi ke kota. Nah, setelah mereka punya kemampuan dan siap untuk berada di kota, maka dia akan hijrah menempati satu wilayah besar, wilayah luas, yang di situ mereka akan satu, melakukan atau membangun rumah-rumah yang besar. Yang kedua, mereka akan menata kota. Yang ketiga, mereka akan membangun kota. Yang keempat, dia akan membangun menara-menara besar. Yang kelima, dia akan membangun gedung-gedung besar untuk pertemuan, untuk pesta, untuk apa? Berarti sebenarnya futuristik juga. Iya, betul. Masyarakat Baduy ini. Kalau sudah pindah ke kota, dia jadi Hadori, Pak. Artinya kan dari Baduy saja mereka menginginkan ke kota. Betul. Karena nanti di pasal berikutnya, suku Baduy atau peradaban Baduy itu lebih tua dari peradaban kota. Karena itu tadi awalnya itu memang dari Baduy. Iya. Yang orang-orang kota pada asalnya adalah dari orang Baduy. Orang Baduy adalah basis pangkal dari peradaban kota. Dan sudah kayak Pari Hamzah nggak begini? Bagaimana dengan fenomena Baduy yang dia tidak mau terkontaminasi dengan Sistem perkotaan. perkataan dan lain sebagainya. Artinya kan dia tidak futuristik. Dia ingin terus mempertahankan yang sudah lama ada gitu. Berarti dia tetap ada di primitif. Artinya dia tetap berpegang teguh dengan. Berarti dia berada di kondisi primitif atau kondisi di wilayahnya dia. Baduynya dan itu tidak ya? terjadi urban. Tidak terjadi urban. Oke. Urban udah pasti harus ke kota dan membuat satu atau membangun kota. Dan tentu harus menyesuaikan diri dengan bagaimana orang hidup di kota. Betul. Gitu kan. Iya. Tapi itu terjadi bukan baru di zaman Ibnu Khaldun, bukannya itu jauh sebelum Ibnu Khaldun. Itu yang diteliti sama. Ini alamiah ya. Alamiah. Jadi begitu kita ke tempat dalam dingin, kita menyesuaikan diri. Begitupun juga mereka begitu di kota menyesuaikan Saya diri. jadi teringat itu 3000 sebelum Masehi. Kalau kita melihat karakteristik primitif atau Baduy yang dimaksudkan Ibnu Khaldun, kita mengenal ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah itu betul. Asal nenek moyang yang masuk di Indonesia ini. Betul. Oke. Ya, berasal dari situ kan. Kemudian muncul peradaban bisa membuat kapal, bisa membuat kapal, membuat itu. Betul. Sama itu teorinya. Nah, berarti teori dari Baduy ke kota. Jadi itu terjadi jauh, bukan ketika di zaman Ibnu Khaldun. Tapi kok waktu itu masih ada primitif. Nah, tadi berarti orang-orang yang tidak mau keluar dari zona primitif. Karena memang ketika begitu sudah masuk kota ya apapun yang terjadi konsekuensinya tetap harus berubah dan memang menyesuaikan. Harus berubah. Betul. Tidak mungkin kan dia tetap dengan gaya primitif di kota. Iya. Nah, kita begitu enggak? Pak, ini kota, Pak. Nah, tapi masih kontraktor. Pegangnya Pak Acul di kota. Macul di mana? Ya kan enggak cocok. Enggak cocok ya. Ya, itu tuh pasti harus berubah. Nah, ketika orang kota itu tadi sudah masuk pada ciri-ciri orang kota ya. Tadi sudah masuk. Kita sudah ngomong ya tentang kompleksitas, ya, tentang masalah punya interest pribadi. Ada pembatasan pengetahuan, pembatasan undang-undang, membuat aturan sendiri, ya, kemudian individualistik, ya. Betul. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Tidak ada nilai asobiah kalau sudah masuk ke situ. Hilang tuh asobiah karena akan muncul dari berbagai suku tuh. Kalau sudah masuk ke kota, tidak hanya kalangan primitif A yang sudah siap urban masuk ke kota besar, dia mendirikan situ. Nanti ada suku B primitif yang masuk juga yang sudah siap urban masuk ke sini. Sudah keberagaman ini. Ya, makanya tidak ada lagi tadi bahasa asobiah.
Oke. Tidak ada nilai asobiah. Karena memang sudah terkontaminasi. Sudah masuk di satu besar itu. Nanti muncul asobiahnya kapan? Nanti ketika harus ada disatukan lagi dalam suku-suku. Misalnya dalam satu wilayah Iya, negara ini kan menjadi besar misalnya. banget. Oke. Nanti ada yang buat asobiah, dan mana suku digabungkan lagi untuk membuat kerajaan kecil. Ya, dibuat undang-undangnya. Betul, bisa aja nanti begitu. Kalau Ibnu Khaldun sendiri Ustaz, ini kan dia mengklasifikasikan antara Baduy dan kota itu sifat orangnya, Oke. sifat manusianya. Oke. Kalau kondisi tempatnya yang dimaksud kota dan Baduy itu dijelaskan nggak yang membedakan kota dengan Baduy? Ciri-ciri tempatnya, keadaan ruangnya gitu. Iya. Kalau tadi urbannya itu kan jadi kota. Jelas itu related sekali dengan ruang, kan related dengan ruang. iya. Kan harus dibangun. Oke, Kondisinya. betul. Iya, harus dibangun rumah besar. Kalau sepengetahuan kita misalnya kota itu banyak gedung-gedung. Iya, memang Sekarang begitu. itu ada Betul. Baduy dengan Jadi ketika sebut hadori kota, iya, sifat orang yang berubah tadi karena dia berubah sudah ingin melebihi dari pemenuhan yang substansi. Tidak hanya dia ingin yang sandang pangan papan secara sederhana, tapi ingin lebih dari itu, ingin yang sekunder dan tersier. Dia harus pindah. Artinya kehidupan sosialnya itu lebih terbuka kembali. Gitu. Betul. Ketika pindah kan sudah punya sifat itu. Ini sifat karakteristiknya sudah berubah kan? Iya, benar. Ciri berikutnya tadi membangun rumah besar, Iya. membangun kota, membangun tata kota, membangun gedung-gedung, membangun menara, membangun gedung pertemuan, tempat pesta, tempat apa, dibangun tuh. Yang lebih mewah lagi dari sebelumnya gitu ya. Betul. Itu adalah tanda-tanda Jelas perkotaan karena gitu ya. karena ini semua dibangun untuk menciptakan bidang-bidang keahlian dan bidang-bidang pekerjaan lain. Yes. Nah, ketika muncul bidang-bidang pekerjaan lain, otomatis kan upah naik. Ya. Upah naik berarti bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan dia yang dia maksud, yang dia inginkan. Ya, yang tadinya cuman peternakan, kemudian menjadi pimpinan showroom, Ya, gitu-gitu sebenarnya kan. kota itu bisa terbangun dikarenakan keinginan psikologis merubah kondisi geografis. Betul. Oke. Ya. Jadi apa Kalau tadi? melihat seperti demikian itu. Ya, geografisnya sudah jelas berubah. Transformasi kehidupan gitu. Betul. Ya.